Halo Sobat Toto, bareng gue Akil. Kali ini kita spesial nih, karena kita akan mereview salah satu mobil, bisa dibilang mobil antik lah ya, atau yang dulu biasa dipakai buat off-road, yaitu Vitara JLX 1993. Nah, kali ini gue udah bareng sama salah satu antusiasnya nih, yaitu Mas Aji. Halo. Halo, apa kabar Mas? Baik. Baik, alhamdulillah baik ya. Baik. Mas, bisa diceritain gak nih Mas, ke Sobat Oto nih, gimana sih awal ceritanya bisa membeli ini mobil? Halo Sobat Oto, perkenalkan nama gua Aji dari Entusias Suzuki Vitara ya. Jadi sebenarnya awal gue beli ini pada saat itu lagi zamannya COVID. Jadi kita lagi nyari-nyari sebuah mobil 4x4 ya. 4x4 yang ibaratnya banyak spare part, terus juga terjangkau kemana-mana gitu ya. Dan juga punya ciri khas sendiri. Jadi pengen nyari yang beda di jalanan ya. Yes, betul. Nah, pada saat itu juga kita kan lagi mikir-mikir juga nih, kira-kira mobil 4x4 apa yang menarik gitu ya. Muncullah ide untuk beli Suzuki Vitara ini. Vitara. Yes. Jadi pada saat itu kita juga pernah punya kenangan sama Suzuki Escudo yang generasi kedua. Terus juga bokap gue tuh pernah punya Suzuki Grand Vitara ya, yang 2000 cc. Jadi kepincut lah, oh iya ada Vitara gitu ya di marketplace. Dan udah pada saat itu kita cari-cari dan alhamdulillah ketemunya mobil ini. Berarti ini mobil pertama Mas? Iya betul. Mobil pertama berarti mobil pertama yang ibaratnya gue setir sendiri. Mantap. Nah kalau boleh tahu nih Mas, pertama kali ngangkat tuh di harga berapa sih Mas? Kalau waktu itu kita ngangkat itu kisaran 50-60. 50-60. Dalam kondisi bahan. Kondisi bahan, catat ya. Oke. Itu beli dari orang mana tuh Mas? Nah, kebetulan juga pada saat itu kita lagi ada di Padang. Lagi di Padang. Berarti asal Padang nih Mas Aji nih? Iya, Padang. Oke. Nah, pada saat itu kita lagi ke Padang dan ternyata kayaknya seru juga nih kalau punya 4x4 main di Padang. Buat off-road di Padang ya. Kita main ke Ngarai gitu kan, main ke pantai. Oke lah, jadi ketemu mobil ini kita beli dan kita garap sampai sekarang kayak gitu. Bisa diceritain nggak nih Mas? Kan waktu awal beli itu kan masih bahan lah ya. Mungkin nanti bisa dikasih lihat foto awalnya gitu lah ya. Iya, boleh. Nanti jadi awalnya gimana tuh sampai apa aja sih yang udah dimodif, terus juga apa aja sih yang dirapihin awal-awalnya gitu. Kalau modifikasi pertama untuk nyegerin dulu ya kita ya. Gue sebenarnya tipe orang yang kalau beli mobil itu interior harus yang rapih. Eksterior bodo amat mau kayak gimana. Nah, jadi kita PR-nya itu nyari Vitara yang interiornya masih cukup orisinil lah pada saat itu. Dan kebetulan kita udah nyari sampai 3-4 seller gitu ya. Dan ketemunya yang ibaratnya masih mendekati orisinil yang ini. Ini berarti yang masih rata-rata partnya masih original semua lah ya? Yes, betul. Untuk bagian interiornya. Nah, habis itu kita beli fotonya kayak gini nih ya. Kayak gini, terus kita ngerapihin eksteriornya dulu. Pertama. Eksterior, kaki-kaki, dan driving setirnya dan kenyamanannya, suspensinya segala macam itu kita benerin. Pertama itu kita nge-krok ulang bodinya. Di repaint ulang. Krok ulang, repaint, dan yang kropos-kropos kita benerin semua. Tapi awalnya kayak gini juga warnanya atau? Warnanya persis. Cuma dirapihin lagi aja ya. Di-refresh lagi lah ya warnanya. Di-refresh lagi dan kita berusaha untuk ibaratnya style OEM Plus. OEM Plus. Iya. Jadi kalau bisa dilihat ya di sini ya. Nah, ini nih masih rata-rata standaran semua. Warna-warnanya. Iya. Kan biasanya kalau di repaint nih kelihatan nih dari sisi dalamnya. Nah, ini kita ngikutin warna aslinya. Seperti itu. Kok boleh tahu warna apa ini, Mas? Kalau nggak salah, aku juga kurang paham banget sih ya. Tapi yang pasti ini warna hijau. Warna hijau. Iya. Kira-kira nih Mas, boleh di-spill nggak sih waktu ngebenahin tuh habis berapa? Waktu ngebenahin awal-awal dari yang bahan sampai untuk awal-awalnya aja deh, waktu ngebenahin awal-awal gitu.
Habis berapa Kita kira-kira? ngomongnya kisaran aja. Kisarannya gitu ya. aja, range-nya aja lah. Nah, kalau kisaran range-nya ini kita pada saat itu ngecat dan ngerapihin eksteriornya gitu lah ya. Mungkin sekitar 15 sampai 20-an. 15 sampai 20 lah ya. Terutama itu bagian karet-karet, Iya. terus juga yang kropos-kropos itu kita benerin semua. Ya, karena kan kalau misalnya kropos itu takutnya nyebar kemana-mana. Oke. Gitu. Jadi kita benerin dulu, habis itu setelah semuanya udah selesai ya, udah rapi gitu kan, baru kita main ke kaki-kaki. Kaki-kakiannya. Yes. Kebetulan juga kalau kaki-kaki di mobil ini sih cenderung nggak terlalu mahal sih. Di kisaran berapa itu, Mas? Kalau kaki-kaki ini, kebetulan ini mobil udah di lift kit ya. Oke. Lift kit 5 cm dari area suspensinya, karena ada juga orang yang make body lift. Oh, oke. Jadi sasis sama body itu beda. Oke. Nah, kalau ini kita sasis sama body itu masih nyatu sama, tapi suspensinya yang kita naikin. Jadi kalau suspensi ini kita naikin 5 cm, pernya masih sama. Suspensinya yang depan ini kita pakai dari Tokicho. Tokicho, oke. Dan belakang pun juga sama karena balik lagi ya kita style OEM Plus. Jadi ketika kita berkendara pakai mobil ini itu rasanya masih nyaman. Dan di bawah high speed pun juga masih enak. Oke, berarti masih mengutamakan kenyamanan lah ya. Betul. Dengan naik standar sedikit gitu. Betul. Tapi untuk mesin masih original? Mesin semuanya masih original. Oke, mantap. Berarti mempertahankan banget lah ya. Iya, betul. Tapi sorry Mas, ini kan berarti 2020 tuh masih kuliah Mas ya? Iya, pada zaman itu masih kuliah. Berarti tuh ini digunakan daily use atau gimana nih Mas? Kalau ini sih sebenarnya kita selang-seling aja. Oh, selang-seling. Iya. Tergantung lah ganjil genapnya ya. Betul. Oke, berarti kan itu tergantung dari ganjil genap. Tapi pengalamannya nih Mas, gimana sih selama menggunakan Vitara ini untuk keseharian? Kalau untuk keseharian, pertama boros. Oke. Lumayan boros. Lumayan boros. Iya. Ya, tau lah ya kuliah kayak gimana gitu kan. Mobil ini agak lumayan boros ya karena dia masih karburator. Dan juga ini kan apa namanya? Kita udah pakai ban gede juga. Ban gede itu mempengaruhi efisiensi juga gitu kan. Beda lah sama ban yang ibaratnya masih standarnya pakai velg kaleng dan segala macamnya gitu kan. Nah, sebenarnya kita pun juga pakai velg dan ban ini tujuannya kan buat have fun aja gitu. Buat have fun dan juga ngejar kenyamanan juga. Jadi ya sebenarnya rasa boros itu kadang-kadang agak terkalahkan juga. Karena kenyamanannya itulah ya. Betul. Berarti pro consnya itulah ya. Yeah. Pro-nya nyaman, consnya mungkin agak sedikit boros. Tapi setahu gua nih Mas ya, Vitara 93 itu terkenal dengan oli vampir. Oli vampir. Yeah. Itu gimana tuh Mas Aji mengatasinya tuh? Nah, kebetulan pas kita ini kita flashback dulu aja ya. Oke, boleh. Jadi pada saat itu gue bawa mobil ini dari Padang sampai sini 1.200 kilo kurang lebih. Oke, lintas Sumatera itu lah ya. Lintas Sumatera. Dengan trek yang dengan kondisi mesin belum di refresh sama sekali, hanya sekedar maintenance ganti oli, filter dan segala macamnya itu aja. Nah, itu kita nambah oli setengah liter. Oh, nambah oli setengah liter. Setengah liter. Walaupun ya selama perjalanan alhamdulillahnya aman. Nggak ada mogok, nggak ada trouble atau segala macam gitu ya, overheat. Itu masih aman. Dan pada saat itu juga kebetulan pas kita lagi main ke arah puncak gitu ya, tiba-tiba mesin overheat. Nah, kita bingung dong, wah ini kenapa nih? Terus pas kita gas juga, itu kok rasanya beda, agak berbet. Iya. Dan setelah kita sampai rumah lagi, gua cek gitu kan, wah ternyata businya udah ketutupan oli. Iya. Jadi mantiknya tuh nggak sempurna. Kira pasti ini gara-gara oli vampir nih, udah bocor, kompresinya udah bocor lah. Nah, dari situ akhirnya kita mutusin buat tune mesin total. Nah, salah satu buat ngatasin oli vampir ini dari teman-teman komunitas juga ya. Kebetulan juga gue dari komunitas
416 ID. Oh, pas media, oke. Ya, dan di situ kita banyak lah sharing-sharing terkait Vitara, Escudo Sidekick ya. Oke. Karena mobility kan masih satu basis sama Itu mereka. berarti 416 itu Suzuki Enthusiast semua, Mas? Suzuki Enthusiast untuk kita sebutannya VES. Oke, itu. Vitara, Escudo Sidekick. Oke. Iya. Oke. Nah, dari situ kita mulailah nih ngebahas mesin. Oh, ternyata kayak gini gitu kan. Apa aja yang harus dihindarin yang dipakai Iya. dan segala macamnya gitu. Dan ternyata untuk ngatasin oli vampir ini, gua itu turun mesin, ganti boring dalamnya, Oke. dan semua pistonnya balik ke oversize nol lagi. Oke. Piston ring pistonnya utama nih ya, Hmm. buat ngehambat si olinya biar nggak masuk ruang bakar ini pakai punyanya Baleno. Oh, Iya. tapi itu aman tuh, Mas? Sejauh ini aman. Oke. Gue udah make sekitar 25.000 kilo. Nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Paling ya oli pasti ada tipis-tipis lah, Oke, dikit kurang gitu kan, namanya penguapan kan mesin. Oke. Sejauh ini sih masih aman. Dan paling kalau misalnya kalian masih belum di refresh gitu mesinnya, masih vampir gitu ya, paling sarannya kita bisa pakai oli yang lebih kental aja sih. Oke, berarti yang Iya. lebih kental untuk menjaga kestabilannya itu ya. Betul, menjaga kestabilan. Untuk kelistrikan gimana, Mas? Aman? Kelistrikan sih aman semua. Kebetulan ini kan mobil juga beberapa kali kita pakai off-road juga, Oke, gitu kan, iya. pakai camping, Iya. pakai road trip. Oke. Kelistrikan masih aman. Selama pengisiannya aja betul. Oke. Ya, Di dan maintenance-nya itu ya. alternatornya, iya, alternatornya harus yang sehat, pengisian sih aman semua sih. Oke. Sejauh ini sih mobil ini sih minim electrical sih. Oke. Iya, jadi aman-aman aja. Nah, tadi kan Mas sempat Iya. bilang tuh ada komunitas 416 ID Iya. sama yang Fast tuh. Iya. Vitara, Escudo, Sidekick. Itu Sidekick. sebutannya. Oke. Nah, bisa dijelasin nggak sih Iya, itu iya, komunitas seperti apa dan udah pernah ngelakuin event apa aja itu, Mas? Ya, kalau komunitas 416 ID ini sebenarnya kita mau nyatuin Vitara, Escudo, dan Sidekick yang ibaratnya masih original look lah. Oke, original. Iya, original look, kita kumpulin semua di situ. Dan ternyata responnya masih banyak gitu yang suka sama aliran standar. Oke. Iya, standar dan ya sedikit perintilan Iya, yang mainan-mainan Oke, gitu oke. lah. Iya. Dan dari situ kita juga kalau ada acara-acara gitu ya, banyak sih yang ngumpul. Biasanya di mana tuh acaranya, Mas? Kita bebas sih di mana aja, yang penting ada parking space, Oke, bisa iya. ngumpul. Itu yang paling penting tuh ya. Oke. Iya. Nah, ini kan habitat aslinya kan off-road ya. Iya. Biasanya di mana, Mas? Kalau mainin di habitat aslinya nih, Mas? Kalau sebenarnya di Jakarta ya, untuk area Jabodetabek dan sekitarnya tuh udah agak jarang sih. Agak tempat jarang. buat off-road Iya. ya. Paling kita bisa nyoba ke arah Bogor, atau kalau yang misalnya track off-road yang sekarang masih ada tuh di Pagedangan, BSD, ya di sampingnya ICE itu biasanya ada juga yang off-road ke sana gitu. Tapi ya kalau misalnya kita mau experience sih lebih ke luar Jabodetabek aja sih. Yang masih daerah-daerah lah ya. Iya, Jawa betul. Barat, Jawa Tengah gitu. Mobil ini bakal kepake banget. Oke. Iya. Sensasinya dapat tuh lah ya, lakinya dapat Betul. banget. Tapi nih Mas, sejauh ini dari 416 itu udah nyelenggarain event apa aja sih, Mas? Kalau event sih kita sebenarnya nggak terlalu banyak ya, karena sifatnya kan komunitas ya. Iya. Kita hanya sekedar sharing-sharing, terus juga meet up. Sebenarnya kita ya banyaknya tuh meet up biasa aja sih. Untuk ya sharing-sharing kendala-kendala apa sih yang dialamin gitu lah ya. Iya, betul. Terus modifikasi apa aja yang bisa kita terapin di mobil gitu kan, gitu sih. Nah, Mas, berarti kan punya ini udah sekitar 4 tahun lah ya? Iya, 4 tahun. Kendalanya apa sih, Mas? Selama dialami selama 4 tahun ini gitu. Kalau kendalanya itu sih sebenarnya ini mobil nggak terlalu banyak kendala sih. Berarti nggak terlalu rewel lah ya? Nggak terlalu rewel. Masalahnya ya paling yang selain di bensin. Yang spare part ya. Kayak mesin-mesin gitu itu masih bisa digapai di mana aja gitu. Berarti karena spare partnya masih tersebar banyak. Iya. Berarti masih gampang lah untuk menemukan spare partnya. Lumayan. Dan secara harga pun juga nggak terlalu mahal banget. Oke. Iya, kalau spare part itu sewajarnya mobil Jepang biasa lah gitu kan. Iya, belum sampai ranahnya Eropa gitu kan.
Dan juga dia selama gue pakai itu terkenal durable sih. Oke. Jarang ada maintenance apa yang bermasalah yang Dengan berarti servis banget rutin aja paling ada 3 bulan sekali gitu Iya. ya. Oke. Mungkin kalau yang gue rasain di area kaki-kaki ya utamanya, terutama di bearing depan itu, selama gue pakai itu udah ganti 2 kali bearingnya. Karena kan efek dari ban gede juga. Oke. Tapi itu masih dalam batas wajar 2 kali dalam itu lah. batas wajar. Ya seenggaknya mobil masih nyaman dipakai gitu dibanding mobil-mobil yang lainnya yang seumuran ya. Iya. Itu udah 30 tahun ini mobil nanti kalau tahun 93 ada berumur juga nih Sobat Oto nih. Tapi untuk denger-denger nih Mas ya, ini nih cukup menjengkelkan nih kayaknya ini nih. Ini cukup menjengkelkan nih ngelihat dari review-review sebelumnya untuk yang ya kan. Itu gimana ngakalinnya Mas? Untuk yang ini apa sih namanya nih? Pelipitnya ini ya? Iya, pelipit dan karet-karet itu emang agak PR. Iya. Terakhir itu gue cek di marketplace untuk yang original ya. Iya. Yang pelipit ini bisa sampai 750 sampai 1 juta. Wow. Itu pun 1 pieces ya? 1 piece. Ini ada 8. Dan ada 8 yang bagian luar sama dalam. Bagian dalam. Ya. Nah, permasalahan ya kalau misalnya nggak kita ganti nih, contohnya kayak sini, kaca udah mulai baret. Ya sebenarnya sih ada yang merek-merek Taiwan gitu ya untuk replacement yang lebih affordable lah gitu lah ya. Iya, itu sekitaran 300 sampai 500 sih biasanya. Tapi nih Mas, untuk aftermarketnya berapa sih Mas? Aftermarket untuk apa nih? Untuk kalau misalnya udah jadi begini kira-kira bisa menjadi investasi nggak sih? Kalau untuk investasi mungkin untuk saat ini bisa dibilang iya dan enggak. Kenapa tuh? Ya, karena kita kalau misalnya mau ngomong investasi sebenarnya ini kan mobil yang semi hobi lah. Ya, ada juga yang pakai untuk biasa untuk commuting sehari-hari gitu kan. Ada juga yang ibaratnya kayak gue nih udah mulai kecebur gitu ya. Jadi ya sebenarnya relatif sih kalau misalnya kita ngomongin masalah investasi gitu ya. Karena memang banyak part-part pendukungnya itu yang bisa kita jadiin investasi juga untuk mobil ini. Contohnya apa tuh Mas? Contohnya kayak ada roof rack SGA, Suzuki Genuine Accessories. Dan itu harganya juga lumayan mahal. Ya bisa sampai 5 juta ke atas. Wow. Iya. Itu resell-nya atau retail-nya Mas? Gue juga kurang paham juga sih ya kalau mengenai itu, tapi yang pasti yang dikeluarin sama Suzuki itu banyak sih part-partnya. Part-part pendukung untuk mobil ini. Karena di Indonesia sendiri kan ada 3 nama ya untuk Vitara Escudo Sidekick gitu ya. Jadi memang part pendukungnya itu variatif banget. Ada yang contohnya nih ya, dari awal ini tahun 93 mulai muncul Vitara. Dan berbarengan juga sama Escudo yang 4x2-nya. Tapi itu yang trim tertinggi. Jadi Escudo sama Vitara itu trim tertinggi. Yang membedakan Vitara ini, dia itu udah 4-wheel drive. Ya. Dan muncul juga di tahun 94 sampai 95 dan itu terbatas ya dikeluarin oleh Suzuki itu Suzuki Vitara Epi. Electronic petrol injection. Ada injectionnya lah. Ada versi injection ya, tapi itu nggak bertahan lama. Kurang laku ya? Apa gimana tuh? Kurang ngerti juga. Rahasia Suzuki lah. Iya. Mungkin orang Suzuki bisa komen di bawah Sobat Oto. Iya. Dan mulai dari tahun 95 juga muncul Sidekick. Sidekick. Ya, itu versi lebih affordable-nya dari Escudo. Ya, dan Sidekick juga ada beberapa trim-trim yang spesial. Ada kayak trim drag one gitu ya. Dan juga kalau misalnya kayak di Escudo ada Escudo Nomad yang sampai tahun 2001. 2002 deh kalau nggak salah. Nah, bisa di-spill nggak sih Mas tips and trick-nya nih kalau Sobat Oto pengen mencoba ataupun pengen ya mulai tertarik lah ngeri-ngeri ke Vitara 93 ini. Ada nggak sih tips and trick-nya Mas? Kalau tips and trick-nya sih sebenarnya gue pribadi ya kalau misalnya cari mobil itu pertama pentingin interior dulu. Interiornya utama lah ya. Bagi gue utama. Karena kalau interior itu kita nyari spare part yang masih benernya itu agak susah.
Ya, terutama untuk mobil ini ya, apalagi kalau misalnya karena kan kita sehari-hari pasti di dalam mobil dong. Oh iya iya iya. Kalau Iya. nggak nyaman itu interiornya udah nggak original dan segala macam kayak gitu, udah agak beda lah feelsnya. Oke. Dan kedua bisa dilihat dari sisi kaki-kaki ya. Kaki-kakian itu. Karena biasanya lumayan banyak juga sih yang harus Kropos atau gimana? Iya, kropos, entah itu kropos terus nggak stabil mobilnya, area suspensinya, drivetrainnya, itu harus kita lihat juga gitu sebelum membeli. Dan balik lagi sih ke masalah harga gitu ya. Tapi kalau misalnya itu kan bahan ya di 50 sampai 60 Mas bilang di awal. Kalau udah sedikit dimodif ataupun udah dimodif sama pemilik sebelumnya, di range berapa sih biasanya Mas? Mungkin untuk kondisi yang udah jadi gitu ya. Iya. Mungkin untuk Vitara ini ada di kisaran 80 ke atas ya. 80 ke atas. Dan juga kalau misalnya kalian nggak butuhin banget 4x4-nya gitu ya, atau mau pakai Escudo atau Sidekick aja itu juga starting price-nya dari 60 sih udah oke. Oke, udah oke. Iya. Mas, ini Mas paling penting Mas. Pernah ditawar nggak sih Mas? Sering. Iya. Terutama kalau kita lagi ada di cucian. Oke, gitu iya ya. iya. Pertama nanya dulu nih, Mas, tahun berapa? Oke, basa-basi awal tuh. Iya. Iya, mobil masih mulus nih. Iya. Dijual nggak? Oke. Si cakep nih. Ada juga yang langsung nembak harga 70 deh, Mas. Oke. Berarti lumrah ada sering banget tuh terjadi lah ya. Iya. Kira-kira bakal dilepas gak nih Mas? Untuk sementara sih kayaknya belum. Belum ya? Iya. Tapi kalau ada harga yang cocok, boleh deh. boleh deh. Bisik-bisik gitu. Iya. Oke, mantap. Mas, ini kan di depan ada jalanan tuh Mas ya? Iya. Boleh nggak sih cobain gitu, kita test drive? Boleh. Boleh. Oke. Ayo. Oke, suatu kita coba test drive dulu nih ya. Vitara Oke. 93. Oke. Oke. Nah, lo kan udah gunain Vitara kan 4 tahun nih Mas nih ya. Paling jauh tuh kemana sih Mas? Kan selain yang dari Padang tadi ya, selain di Padang ya, untuk yang di Jawa ini. Paling jauh kemana Mas? Kalau paling jauh sih kita ke Jawa Tengah sih. Jawa Tengah. Mana tuh spesifiknya tuh? Spesifiknya Semarang kayaknya. Semarang. Ya, Itu event komunitas atau memang solo aja, solo trip atau gimana? Memang kita pada saat itu road trip aja sih. Oh, road trip aja. Sendiri? Sama keluarga. Oh, mau keluarga. Oke. Kebetulan ini kan juga di dalam ini 5-seater ya. Oke. Oh iya. Dan adik gua ada 2, jadi kita berlima. Iya. Di mobil ini masih muat, masih enak. Masih nyaman lah ya, aman lah ya. Bagasi pun juga nggak termakan habis gitu Iya, loh, karena iya. kan memang aslinya ini SUV. Oke. Dan juga kalau misalnya kita biasanya sih yang deket-deket aja sih, kayak Bogor, Bandung lah ya, gitu lah ya. uh, Oke. Nah, sejauh ini Mas, top speed berapa sih? Nah, kalau masalah top speed ini sebenarnya agak-agak nggak sama ya setiap mobilnya ya. Iya. Karena kan ini varian yang 4x4-nya dia Oke. punya rasio gigi itu yang lumayan rendah Oh, dibanding oke. Escudo atau Sidekick. Oke. Jadi kalau misalnya untuk di Vitara ini mungkin bisa 120 sih masih nyaman sih. 120 masih nyaman. Ya, walaupun bisa di atas itu, tapi kan kita balik lagi ya, ini mobil tua. Iya, keamanannya pasti ya. Faktor keamanannya, faktor usianya gitu kan ya. Kita nggak bisa maksain kayak mobil yang muda-muda. Oke. Nah, tapi Iya. Mas di kecepatan 120 atau 120 up, limbung nggak sih Mas? Kalau 120 sih selama ini gue pakai masih enak ya. Masih enak ya? Masih enak ya, nggak begitu limbung. Karena kan suspensinya sendiri ini depan udah independen semua. Oke. Ya, depan independen pakai coil spring. Yang belakang pun juga pakai coil spring. Jadi limbungnya terkurangi. Iya. Dan juga kalau kita bicara masalah kenyamanan ini masih enak dibanding kompetitor sekelasnya gitu. Nah, tadi kan kita sempat nyobain belakangnya tuh lumayan berasa Mas ini ya. Apanya tuh? Untuk yang bearing belakangnya itu, kaki-kakinya. Oh ya, untuk kaki-kakinya sih sebenarnya karena ini mobil mungkin dulunya bekas dipakai off-road juga gitu Iya. di daerah gitu kan.
Jadi faktor kaki-kaki itu sebenarnya jadi hal yang cukup penting juga Oke, gitu buat iya. mobil ini. Seperti itu. Oh, harus Jadi diperhatiin banget itu ya. harus diperhatiin banget apakah bearingnya masih bagus atau enggak gitu kan. Terus juga seal-sealnya, apalagi mobil udah 30 tahun gitu Iya. kan ya. 31 tahun tahun ini. Pasti 93 2024 31 bener, tahun. pasti karet-karetnya udah Iya, ada yang iya, getas iya, atau iya, 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 pecah iya. dan segala macamnya Iya, iya, gitu. iya, iya. Oke Sobat Toto, jadi tadi kita udah test drive ya Mas Aji ya, Iya. kacau. Dikatakan masih nyaman banget lah ya. Masih Walaupun cukup tadi nyaman. agak ada kendala di bearing belakang ini ya. Iya, Mungkin nanti kalau misalnya touring jauh harus di ini dulu ya. ya sebenarnya balik lagi ya. Balik lagi Mobil ya? tua. Iya, mobil tua. Oke, balik lagi. Dimaafkan karena mobil tua. Betul. 31 tahun. Betul. Selama belum rusak, nanti aja. Oke. Selagi benar-benar belum parah gitu Iya, ya. belum parah Oke Mas, banget. ini mungkin buat informasi nih, Iya. pajaknya berapa sih Mas? Oke, Tahunan. kalau ini mobil sih kisaran itu 700.000 sampai sejutaan Eh, per per tahun. per tahun. Iya. Oke, 700 sampai 1 juta. Iya. Masih aman lah ya untuk mobil Betul. ini lah, 700 Masih sampai 1 aman lah. juta. Oke. Mm-mm. Nah, kalau nih misalnya nih Iya. ada sobat oto yang baru beli Vitara 93 nih. Terus pengen masuk 416 ID. Itu gimana tuh? Nah, boleh. Nanti kontak aja nih, adminnya ada di sini. Nanti kita include IG ya. Oke, siap. Di IG kita ada di situ. Oke. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang mau kita lakuin gitu ya, pasti kita umumin. Oke, siap. Nanti ada di Iya. sini dan juga di deskripsi ya sobat oto ya. Iya. Oke nih, thank you banget nih Mas Oke, Haji, thank you banget thank nih. you. Udah boleh kita nge-review. Aduh, Siap. si ganteng. Oke, sobat oto, Oke. jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Langsung aja di follow Auto Up dan juga apa? Instagramnya 416 ID. Oke. Kalau Instagram pribadi saya Raihan Setiaji. Nanti langsung ada di sini atau dan juga di deskripsi. Thank you. Bye bye. Bye.